Oke, kita semua tahu ya, di dalam tubuh kita ada semacam peta genetik, DNA kita. Tapi pernah kepikiran nggak kalau peta yang selama ini kita pakai itu ternyata salah? Nah, hari ini kita bakal bahas revolusi besar di dunia genomika yang lagi nulis ulang peta kehidupan kita. Siap? Coba bayangin deh, gimana kalau dasar dari semua yang kita tahu soal genetika selama ini ternyata ada kelirunya? Pertanyaan yang kedengarannya serem ini justru jadi pemicu salah satu lompatan terbesar dalam ilmu genomika modern. Keren kan? Jadi gini, selama bertahun-tahun, ilmuwan itu pakai satu peta genetik aja. Semacam peta standar gitu, namanya genom referensi. Peta ini sih hebat, nggak salah. Cuma, masalahnya dia cuma menceritakan satu versi cerita tentang manusia. Dan di situ letak masalah utamanya. Biar gampang, bayangin peta genetik yang lama, si GRC38 itu kayak peta jalan kertas yang udah kuno. Cuma ada satu jalan utama. Kalau ternyata jalan genetik kamu beda, ya dianggap nyasar atau anomali. Nah, pangenom ini tuh kayak Google Maps atau Waze-nya genetika. Super dinamis, dia nunjukin semua kemungkinan rute, jalan tolnya, jalan tikusnya, sampai ganggang sempit sekalipun dari semua manusia di dunia. Nah, secara teknis, masalah ini namanya bias referensi. Ini terjadi pas DNA seseorang itu beda banget dari si peta standar tadi. Akibatnya, algoritma pemetaan kita jadi bingung, gagal total. Ini bahaya karena bisa menciptakan blind spot atau titik buta. Kita jadi bisa kelewatan variasi genetik yang penting banget, atau lebih parah, malah salah analisis. Terus gimana dong solusinya? Para ilmuwan nggak cuma sekedar nambal peta yang lama. Enggak, mereka bikin sesuatu yang benar-benar baru. Sebuah atlas genetik yang dari awal dirancang untuk mewakili kita semua, seluruh umat manusia. Dan inilah dia solusinya, pangenom manusia. Ini bukan lagi peta satu garis lurus yang kaku. Bayangin deh, ini lebih kayak grafik jaringan yang rumit, tapi indah. Karena grafik ini menggabungkan informasi genetik dari banyak banget orang dengan latar belakang yang super beragam. Jadi, ini semacam referensi kolektif untuk kita semua sebagai satu spesies. Proyek raksasa ini dipimpin oleh Human Pan Genome Reference Consortium atau disingkat HPRC. Nah, versi pertamanya ini dibangun dari data DNA 47 orang yang super beragam secara genetik. Tujuannya cuma satu, tapi ambisius banget, menangkap semua kekayaan variasi genetik manusia yang selama ini ya nggak kelihatan di peta lama. Hasilnya gimana? Wah, luar biasa. Dengan pakai panggenom, tingkat kesalahan dalam mendeteksi variasi genetik kecil itu turun sampai 34%. Angka ini gede banget loh, ini lompatan kuantum dalam hal akurasi membaca kode kehidupan kita. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal ngurangin salah. Ini soal menemukan hal baru. Pangenom ini berhasil meningkatkan penemuan varian struktural, ini tuh potongan-potongan DNA yang gede, sampai 104%, 2 kali lipat lebih banyak. Artinya, kita akhirnya bisa ngintip bagian-bagian genom yang selama ini kayak misteri tersembunyi dari pandangan kita. Oke, jadi sekarang kita udah punya peta yang jauh lebih canggih. Pertanyaannya, gimana cara bacanya? Peta canggih butuh pembaca yang canggih juga kan? Nah, disinilah kita butuh bantuan seorang detektif super yang ditenagai AI. Kenalan dulu sama Deep Variant. Anggap aja dia ini Sherlock Holmes-nya dunia genetika. Ini adalah alat AI super pintar yang cara kerjanya unik. Dia nggak baca data DNA mentah kayak teks biasa. Sebaliknya, dia mengubah data itu jadi gambar, terus dianalisis. Mirip banget kayak detektif yang lagi nyari petunjuk di foto-foto TKP. Caranya emang cerdas banget sih. Jadi, Deep Variant ini mengambil semua data sequencing DNA yang rumit itu, lalu disulap jadi gambar-gambar tumpukan atau pile up images. Nah, dengan begini, AI bisa pakai kehebatannya dalam mengenali pola visual buat nemuin perbedaan genetik. Presisinya luar biasa, bagaikan nyari satu titik yang beda warna di sebuah lukisan raksasa. Dan si detektif AI ini bisa jadi makin pinter lagi kalau dia nggak kerja sendirian. Ada versi upgrade-nya, namanya Deep Trio. Nah, kalau yang ini, dia menganalisis data satu keluarga utuh, ibu, ayah, dan anak. Dengan memanfaatkan aturan dasar pewarisan genetik dari Mendel, yang kita pelajari di sekolah itu loh, Deep Trio bisa mengidentifikasi mutasi dengan tingkat akurasi yang, wah, jauh lebih tinggi lagi. Oke, peta baru udah ada, detektif AI-nya juga udah siap. Tapi kan ini semua harus dibuktiin di dunia nyata ya nggak? Jadi yuk kita lihat gimana performa duet maut ini waktu diuji beneran.
Salah satu kehebatan utamanya itu fleksibilitasnya. Jadi nggak peduli datanya datang dari mesin mana. Mau itu Illumina, PacBio HiFi, atau Oxford Nanopore, kombinasi pangenom dan deep variant ini tetap jalan dengan efektif banget. Ini yang bikin dia jadi solusi universal untuk genomika zaman sekarang. Dan buat mastiin akurasinya, ini nggak main-main. Alat ini diuji pakai standar emas, yaitu data dari Genome in a Barrel atau GIAB. Anggap aja GIB ini semacam kunci jawaban resmi untuk genom manusia. Hasilnya sempurna. Teknologi ini terbukti super akurat. Bahkan waktu disuruh baca bagian-bagian genom yang paling terkenal susah dan rumit. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling wow. Gabungan dari peta yang lebih bagus, detektif AI yang super canggih, dan pembuktian yang ketat ini ternyata melahirkan sebuah aplikasi klinis yang luar biasa, terutama di situasi di mana setiap detik itu sangat-sangat berharga. Para peneliti ini berhasil menciptakan alur kerja yang super cepat. Semuanya dioptimalkan abis-abisan. Mulai dari sampel darah pasien diambil, proses persiapannya dipercepat, sampai analisis datanya dilakukan secara real-time di cloud. Dan mereka ngerjainnya pakai 48 mesin sequencing sekaligus. Kebayangkan cepatnya? Dan ini dia puncaknya. Seluruh proses, dari jarum suntik masuk ke lengan pasien, sampai hasil diagnosis keluar, bisa selesai dalam waktu kurang dari 8 jam. Coba bayangin sesuatu yang dulu butuh waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, sekarang bisa selesai dalam satu shift kerja dokter di UGD. Gila kan? Dampaknya, ini bukan sekedar kemajuan, ini revolusi. Genomika sekarang bukan lagi cuma alat riset yang hasilnya baru keluar entah kapan. Sekarang, ini adalah instrumen medis darurat, alat yang ada di tangan dokter di ruang ICU untuk membuat keputusan super penting yang bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Kemampuan kita buat membaca buku kehidupan ini dengan begitu jelas dan cepat. Ini benar-benar membuka gerbang ke masa depan dunia medis yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Dengan kekuatan sebesar ini di tangan kita, kira-kira bab selanjutnya dari kisah umat manusia ini mau kita isi dengan cerita apa?